Aib Ferdi Sambo dibuka di hadapan banyak orang tanpa rasa takut mantan anak buah bocorkan hal ini. Pertanyaannya ada peristiwa apa kok sampai saudara sampai semalam itu? Ya kadang-kadang pemberesan aja Pak. Hah? Pemberesan. Iya itulah makanya tadi saudara katakan membereskan kalau seandainya Ferdi Sambo sudah pulang. Ya, ini dia tidak balik lagi ke kantor, ya, tidak juga bermain badminton ya, seperti yang saudara sampaikan tadi, atau dia tidak mandi lagi di kantor gitu ya, tapi saudara tetap bertahan sampai jam 24. Iya Pak. Iya, ada kegiatan apa di situ? Nggak ada Pak. Nah, ngapain kok selama itu saudara di situ? Lupaannya standby aja Pak. Memang saudara standby setiap hari sampai jam 24? Takut ada perintah aja Pak. Kalau ada perintah apakah saudara tidak dihubungi terlebih dahulu? Dihubungi Pak. Nah ya itu, ini tidak dihubungi saudara kok standby sampai jam 24. Saya percaya pada kejaksaan, karena perkaranya kan perkara biasa-biasa saja. Cuman karena luar biasa itu, karena menyangkut seorang petinggi Polri, yang Kadipropam, seorang jenderal, seorang penegak hukum, dengan rekayasa di awalnya, yang penting itu. Kedua, menyangkut ada korban pembunuhan yang dilakukan secara biadab dan kejam sekali gitu kan, apalagi direkayasa. Ini menarik ke situ, soal pembunuhan itu kan banyak juga. Nah, ketika kejaksaan menerima berkas ini, mulai terbuka kan dari pelimpahan dari penyidik kepada kejaksaan buka kan, bahwa yang diserahkan betul-betul berkas yang P1-nya, P2-nya sekarang terdakwa, sampai dibukakan kan oleh petugas kejaksaan, maskernya seperti diperlihatkan, jangan sampai bukan orangnya itu kan, semua dibuka tuh dengan, saya lihat bagus sekali kan, dibuka inilah orang-orangnya setelah berkasnya. Jadi saya pikir tinggal tahap berikutnya bagaimana jaksa membuat dakwaan secara cermat. Perbuatan untuk melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai bagian dari upaya pembunuhan, lalu berpikir tenang, ya, sebagai hal-hal yang harus ada atau perlu ada dalam rangka perencanaan. Nah, kelihatannya penasihat hukum PC maupun FS ini mengejar dari segi berpikir tenangnya, berpikir rasionalnya, ya, berpikir dalam kondisi yang seimbang gitu ya. Jadi bayangkan kalau orang sedang sakit hati, sedang marah, sedang emosi, tentu kan nggak bisa berpikir tenang kan. Nah, maka lalu melalui jalan ini atau melalui item inilah kemudian lalu konteks berencana itu digugurkan gitu menurut versi PH. Kalau dari segi bahwa sudah ada perencanaan sebelumnya, itu kan sudah ada kan lewat pertemuan di Jalan Saguling. Bahwa ada waktu untuk berpikir juga ada ya, dari segi ketika Sambo mendapatkan keterangan dari istrinya, FS mendapat telepon dari istrinya, hingga bertemu dengan istri kan ada waktu tuh bagi dia untuk berpikir. Jadi dari segi itu sudah terpenuhi, tapi dari segi berpikir tenangnya inilah yang kelihatannya akan di-emphasize atau akan ditekan oleh PH ya, terkait dengan motif sakit hati tadi. Aib Ferdi Sambo dibuka di hadapan banyak orang tanpa rasa takut mantan anak buah bocorkan hal ini. Jakarta, sifat asli terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo dibocorkan mantan anak buahnya Arianto pada Selasa. Aib Ferdi Sambo dibuka di hadapan banyak orang tanpa rasa takut. Mantan anak buah bocorkan hal ini menurut mantan anak buah Arianto. Sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo memiliki sifat yang temperamen, mudah sekali marah, terlebih kata dia saat sedang menghadapi masalah. Menurut Arianto, salah satu yang sering dilakukan sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo adalah ia selalu memarahi para anak buahnya yang pekerjaannya tidak selesai. Adapun kesaksian Arianto tentang sifat temperamen Ferdi Sambo itu dia ungkapkan di sidang perkara obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Sifat temperamen dan mudah marah Ferdi Sambo itu terungkap saat muncul pertanyaan kuasa hukum Irfan Widianto yang menanyakan bagaimana sejauh ini Arianto mengenal atasannya itu. Adapun Arianto dikenal sudah cukup lama bekerja dengan Ferdi Sambo, yakni selama 6 tahun. Kalau ada masalah yang tidak sesuai pasti dimarahi, kata Arianto. Temperamental berarti Pak Ferdi Sambo, tanya kuasa hukum. Iya, jawab Arianto. Kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J
Azan Romer di persidangan terdakwa Ferdi Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu pada Kamis. Sebelumnya Azan Romer, sang mantan ajudan Ferdi Sambo itu belak-belakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai ancaman alasan. Terkini Azan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Ferdi Sambo langsung memasang badan melindungi pelaku yaitu Richard Eliezer Budiang Lumiu dan Baradae. Adapun Azan Romer mengatakan keinginan Ferdi Sambo untuk melindungi Baradae itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Azan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ketika mengumpulkan ajudannya tersebut. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak, istri, atau keluarga kalian, kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdi Sambo pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa. Setelah peristiwa tersebut, Azan Romer juga menyebut jika Ferdi Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Baradae, Richard, Baradae kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdi Sambo pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Azan Romer takut pada Ferdi Sambo sebelumnya. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini juga pernah bicara secara belak-belakan bahwa dirinya kerap bergonta-ganti jawaban ketika diminta bersaksi. Azan Romer menyebut bahwa keterangannya yang berubah-ubah selama ini karena takut kepada Ferdi Sambo. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Tanya Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada Ferdi Sambo dilansir dari kanal YouTube TV One. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, terang Azan Romer yang sempat menjabat sebagai ajudan Ferdi Sambo tersebut. Jaksa Penuntut Umum terus mencari kepada siapa Azan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Iya Pak, takut sama Bapak, jawab Azan Romer sembari menunduk ke bawah. Bapak siapa? Tanya Jaksa Penuntut Umum kemudian. Azan Romer selain memberikan keterangan takut kepada Brigadir J, ternyata juga pernah membuat keterangan lain. Dirinya yang dihadirkan di dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menyebutkan tentang kronologi pasca pembunuhan Brigadir J. Adapun Azan Romer mengatakan Ferdi Sambo keluar rumah dinasnya Duren 3 Jakarta Selatan yang membuat peristiwa pasca kejadian berujung menegangkan. Pak FS menyikut saya setelah saya masuk mendengar suara tembakan dari luar rumah, kata Azan Romer dari PN Jaksel. Azan Romer menjelaskan dirinya tak mengetahui maksud dari kejadian tersebut. Menurut dia, Ferdi Sambo langsung menuju garasi yang diikuti para ajudannya. Disitulah menurut Azan Romer, Ferdi Sambo hampir menyikutnya. Sembari masuk ke dalam rumah, Ferdi Sambo menurut Azan Romer mengatakan, kalian tidak bisa jaga ibu. Setelah itu Azan Romer keluar dari rumah dan diikuti oleh Ferdi Sambo. Sampai di luar saya mendengar ada perintah dari Pak FS kepada Bang Riki untuk mengantar ibu kembali ke Saguling, jelasnya. Azan Romer mengatakan Riki Rizal pergi ke rumah Saguling, sementara dirinya masih berada di rumah Ferdi Sambo. Azan Romer mengaku pernah melihat Brigadir J pernah todongkan senjata sebelumnya. Azan Romer juga pernah mengatakan hal yang mengejutkan. Dirinya berkata bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pernah menodongkan senjata ke arah foto Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Azan Romer saat bersaksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dalam lanjutan sidang pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Namun terkait kejadian yang terjadi sebelum Brigadir J ditembak itu, Azan tidak menjelaskan secara rinci kenapa waktu terjadinya peristiwa tersebut. Mulainya, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri, Rasa Mala Aritonang menanyakan perihal berita acara pemeriksaan atau BAP Azan Romer. Dalam BAP milik Romer sempat disebutkan Brigadir Yosua pernah mengarahkan senjata ke arah foto Sambo. Saya sempat baca pernah ada satu situasi, saudara Yosua mengisi senjata dan mengarahkan ke foto itu atau Ferdi Sambo bagaimana, tanya Rasa Mala kepada Romer. Romer tidak mengungkap secara jelas kapan Brigadir Yosua mengarahkan senjata ke foto Sambo. Ia hanya menyebut peristiwa itu terjadi ketika dia tengah berada di sebuah posko bersama Barada Sadam. Saat itu saya berada di posko bersama Sadam, kemudian almarhum Yosua main ke posko dan ngobrol-ngobrol. Saya sama Sadam sedang membersihkan senjata dan almarhum Yosua langsung mencoba senjatanya, ungkap Romer. Setelah itu dikokang senjatanya sama almarhum dan dilepas itu magazinnya, kemudian dia, Brigadir Yosua mengarahkan senjata ke arah foto Bapak Ferdi Sambo, sambungnya. Melihat tindakan Yosua yang mengarahkan senjatanya, kemudian Romer menegur. Ia meminta agar Yosua tidak main-main dengan senjata. Adik jangan main-main, senjata itu ada isinya, kata Romer yang menirukan nasihatnya itu ke Yosua. Namun saat itu teguran Romer tidak dihiraukan oleh Yosua. Teguran itu hanya direspon dengan santai dan Yosua hanya menyatakan bahwa dirinya paham akan senjata. Tenang saja bang, saya juga paham senjata, ujar Yosua, sebagaimana yang ditirukan Azan Romer.